Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah cara Tuhan bekerja. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Yesaya 55 ayat 1 sehingga 13. Ini merupakan salah satu perkabaran Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan menawarkan belas kasihan dengan cara Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Kita boleh jadi tergerak dan terinspirasi oleh kesaksian hamba-hamba Tuhan, khususnya jika kesaksian itu berkaitan dengan pengalaman dan keperluan kita. Contohnya, ada hamba Tuhan yang bersaksi saat dia memerlukan uang. Tuhan menyuruhnya, itu katanya, memberikan seluruh isi tabungnya, dan ternyata dia mendapat 2 kali lipat. Atau ada hamba Tuhan lain yang bersaksi tentang pernikahannya dipulihkan setelah dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Lalu kita pun berusaha mengikuti apa yang mereka sudah lakukan, namun tidak mengalami perubahan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa boleh terjadi seperti ini? Karena cara Tuhan bekerja tidak selalu sama dengan cara kita bekerja. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa Israel diingatkan bahwa jalan Tuhanlah yang terbaik. Itu makanya Tuhan melalui Nabi Yesaya mengundang bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan kebenarannya kini diundang oleh Tuhan untuk kembali kepadanya dan dikembalikan kepada persekutuan dan berkat. Saudara, apa aplikasi? Apa pengajaran yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mahu akur atau menerima cara Tuhan atau tidak? Ingat saudara, cara Tuhan bekerja bagi setiap pribadi belum tentu sama. Langkah yang berhasil untuk satu orang belum tentu dapat diterapkan untuk orang lain. Bagi masing-masing pribadi, Tuhan punya cara kerja, cara berbicara, cara menyatakan diri berbeza dan unik. Yang perlu kita lakukan bukanlah meniru cara orang lain, tetapi mari kita membangun hubungan dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa kita tidak akan pernah tahu cara Tuhan bekerja. Karena itu, biarkanlah Tuhan bekerja menurut caranya dalam kehidupan kita. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengetahui cara yang terbaik dalam hidup kita. Dan biarlah kita terus setia. Biarlah kita terus rendah hati dan menerima cara Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan punya caralah yang terbaik yang harus kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.